Di era digital kayak sekarang, unggahan di media sosial bisa bikin perubahan besar loh. Bisa mengangkat reputasi, tapi juga bisa merusak dalam sekejap. Netizen gak cuma jadi penonton, tapi kadang juga jadi hakim yang langsung memberikan vonis. Nah, inilah yang disebut dengan cancel culture. Fenomena ini di mana publik bisa membatalkan figur atau selebritis karena kesalahan mereka. Di video ini kita bakal bahas bagaimana cancel culture bisa mempengaruhi karir seseorang kayak Rizky Bilar, plus dampaknya bagi dunia digital dan etika bermedia sosial. Yuk kita kupas bareng-bareng. Jadi gini, cancel culture itu sederhananya adalah ketika publik ramai-ramai memutuskan hubungan sama seseorang. Bisa jadi diboikot atau dijatuhi reputasinya karena dianggap melanggar norma, moral, atau hukum. Nah, dalam ilmu komunikasi, fenomena ini nyambung banget sama teori reputasi, citra publik, dan spiral of silence, di mana suara kritik minoritas bisa mempengaruhi opini banyak orang sampai akhirnya yang dikritik jadi dikucilin. Fenomena cancel culture ini nggak bisa dianggap remeh loh. Ini bukan cuma tren internet doang, tapi jadi cara netizen menyuarain ketidakadilan atau pelanggaran moral yang mereka anggap serius. Apalagi di dunia selebritis, dukungan atau kemarahan netizen bisa bikin karir seseorang melesat atau malah hancur seketika. Menurut kalian, sejauh mana sih cancel culture ini efektif? Apa benar bikin orang belajar dari kesalahan atau malah jadi penghakiman masalah yang kelewatan? Nah, kasus Rizky Bilar ini bisa jadi contoh nyata cancel culture di Indonesia. Awalnya Doi dipuja-puja sebagai suami idaman bareng Lesti Kejora. Tiba-tiba reputasinya anjlok gara-gara satu masalah. Netizen yang dulunya mendukung kini berbalik menjadi kritik habis-habisan. Ini nunjukin betapa cepatnya opini publik bisa berubah di dunia digital. Netizen pun tak tinggal diam, tagar hashtag cancel Rizky Bilar dan Justice for Lesti membajiri timeline. Petisau online bermunculan desakan agar Rizky dicopot dari program televisi menguat. Dan dampaknya Indosiar memutus kontrak dan mengakhiri perannya di The Academy. Ini bukan sekedar masalah popularitas. Proyek hiburannya terancam, kerjasama dengan brand pun ikut menguat. Di media sosial, jumlah pengikutnya merosot. Kolom komentar berubah menjadi lautan kecaman. Citra suami idaman yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Ada pelajaran penting di sini. Bagi public figure, reputasi bukan hanya tentang pencitraan sempurna di layar, tapi tentang konsistensi antara pesona publik dan tindakan nyata. Kepercayaan itu dibangun perlahan, tapi bisa hancur dalam semalam. Untuk industri hiburan, ini saatnya lebih bijak memilih figur publik. Bukan hanya tentang rating, tapi juga tanggung jawab moral. Masyarakat butuh panutan, bukan sekedar tontonan. Dan untuk kita semua, kritik itu penting, tapi jangan sampai kehilangan empati. Meminta pertanggungjawaban itu perlu, tapi membabi buta bukan hanya menyembuhkan, tetapi pada akhirnya melukai tanpa menyembuhkan. Mereka tetaplah manusia yang bisa salah dan berhak memperbaiki diri.